Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Menjelang penghujung Februari 2024, Anda tetap semangat, stay galbay ya, keep strong tentunya ya. Nah, kali ini saya akan bahas sesuatu yang cukup menarik untuk kalian semua. Dampak gagal bayar pinjol. Ini yang akan terjadi. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel yang menguatkan kalian, mewaraskan pikiran kalian, sekaligus membooster mental kalian semua, agar tidak ada lagi rasa takut yang saat ini kalian rasakan. Ya. Gagal bayar pinjol legal maupun ilegal. Nah, kali ini saya akan bahas salah satu yang cukup menarik dan sering menjadi pertanyaan, sekaligus sering menjadi ketakutan buat kalian semua. Dampak gagal bayar pinjol ini yang akan terjadi. Ini yang akan Anda alami. Simak baik-baik videonya. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, menonton sekaligus mendengarkan review dan ulasan dari saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung dengan cara yang mudah. Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada 3 kali, ada siang, ada sore, ada malam hari. Silakan ditonton video-video berkualitas, video-video edukatif untuk membuat Anda makin cerah, makin tidak takut ya menghadapi situasi gagal bayar pinjaman online tentunya. Nah, kalian tidak hanya cukup menonton tayangan YouTube di channel YouTube ini, video-video yang berkualitas, yang edukatif ini, namun Anda juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas. Saya sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Silakan, untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Anda cari ya, mudah sekali. Yang pasti Anda wajib menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Tidak menjawab satu saja, mohon maaf, tidak bisa bergabung ya. Nah, teman-teman, Anda ingin tergabung di grup WhatsApp? Nah, mudah ya. Anda tergabung di grup WhatsApp, syaratnya wajib memiliki uniform atau seragam berupa kaos PMP. Begini penampakannya. Nah, ya, silakan Anda miliki kaosnya dengan cara pesan di sini. Ini nomor pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Masih banyak yang menghubungi nomor ini, mau sharing, mau konsultasi, Kak, nggak akan dijawab. Karena ini admin pembelian kaos nggak ngerti untuk konsultasi. Nah, Anda yang sudah membeli kaos ini, atau sudah memesannya, namun barangnya belum datang, masih dalam perjalanan, berarti Anda sudah memberikan alamat detail kepada admin saya. Nah, Anda otomatis akan masuk ke grup WA PMP. Di sana ada ratusan orang, ada saya juga di sana. Insya Allah akan coaching kalian, treatment kalian. Kalau tidak puas dengan jawaban di grup atau merasa privasi ya, ingin lebih privasi lagi, bisa tanya jawab atau konsul dengan saya langsung terkait masalah pinjaman online ya. Silakan gunakan kesempatan ini. Nah, Anda juga bisa tergabung di Zoom, mempunyai akses untuk masuk Zoom. Nah, dilakukan setiap pekannya. Ya, pengumumannya untuk Zoom ini hanya ada di grup WA. Silakan tergabung di grup WA, mudah-mudahan ya tercerahkan semuanya. Saatnya menonton tayangan kali ini, dampak yang cukup mengerikan. Dampak yang terjadi akibat Anda gagal bayar pinjaman online. Simak, jangan dilewat, jangan di-skip biar tidak ada info yang tertinggal. Nah, ini dialami oleh teman kita, saudara kita ya, yang terjerat pinjaman online. Kita baca bareng-bareng ya. Apa ada yang senasib pinter nggak pakai identitas? WK. Padahal saya pinjam legal semua, tapi kelakuannya kayak gini. Pinjol ilegal dan legal sama aja. Kalau saya sih bodoh amat. Kita lihat yuk seperti apa sih yang dialami oleh teman kita ini. Kiriman dari 085643648383 ini dari pengirim dari pinjaman online yang mengaku dari DC-nya. Kau mau kabur dari bayar utang, kau lupa bagaimana di sini data kau lengkap, semua identifikasi baik biometrik dan kependudukan ada di sini. Apa Anda lupa? Kami bisa saja menggunakan data kau ini untuk mengganti rugi melalui berbagai pinjaman online ilegal lainnya. Kau ingin tunggakan hutang atas nama kau berapa puluh juta?
Kalau kau pemain pinjaman online, kita pelatihnya bos. Silahkan dicoba. Kalau kau mau main-main, kalau kau nggak bisa bayar utang, biar kita yang pakai data kau buat minjol ke aplikasi lain. Jangan salahin kita. Kalau kau banyak kolektor nagih dan jadi buronan. Gak kau bayar malam ini, kau lihat semua datamu dan keluarga kontak downloadmu nyesal kemudian hari nggak ada guna. Bangsat, kasar bahasanya nih. Paham kau? Jangan jadi maling kau, bayar hutang kau sekarang juga. Ini dampak yang terjadi ketika Anda gagal bayar di pinjaman online, ya. Baik legal ataupun ilegal, sekarang sudah nggak ada bedanya, sama saja. Yang jadi masalah adalah kalian. Kalau kalian saat gagal bayar, ini nggak menggunakan logika, udah langsung nih. Ini ancaman seperti tadi, itu langsung masuk ke pikiran kalian. Itu langsung kalian dijamin nggak bisa bobo. Kalau kalian nggak menggunakan akal logika, nggak menggunakan kewarasan kita ya. Karena ini hanya sebatas ancaman. Ini mereka mengeluarkan ancaman agar Anda menyegerakan bayar. Dengan cara seperti ini, mungkin bagi mereka ya berpikir, Anda langsung mengupayakan bayar. Dengan cara apapun, mereka nggak peduli. Anda mau gali lubang, tutup lubang. Ini mereka tadi, saya bacakan lagi nih. Nah, di sini katanya semua sudah identifikasi baik biometrik dan kependudukan ya. Data, ada semua di sini ya. Jadi nanti data-data biometrik kependudukan bahasanya terlalu tinggi. Jadi mereka sengaja merangkai kalimat, ya mungkin dia merangkai kalimat ini ya dari semalaman nih. Besok gue mau kirimin ke nasabah. Gue rangkai dulu kalimat-kalimat yang seolah-olah menyeramkan, menakutkan. Itu yang terjadi. Fakta di lapangan bahwa mereka akan melakukan upaya-upaya untuk membuat Anda takut, untuk membuat Anda segera bayar. Itu apapun rangkaian kalimatnya, sungguh menyeramkan sekalipun. Kalau Anda sudah paham bahwa tujuan mereka melakukan itu hanya untuk membuat upaya Anda bayar, pasti Anda akan tenang, nggak akan panik, nggak akan kalut. Banyak kawan-kawan kita mendapati pesan seperti ini sudah langsung stres. Pikirannya sudah langsung buntu. Mereka sudah langsung memvonis dirinya bahwa, aduh, ini gue gimana nih? Bahkan ada, sebelum saya tayangkan ini, ada yang ketakutan bahwa mereka akan mendapatkan sanksi hukum, baik perdata, digugat, dan pidana. Ya, saya sangat menyayangkan kalau kalian masih mau ditakut-takuti oleh para penagih pinjol, tapi it's okay. Saya memaklumi ya. Karena tidak setiap mental bisa kuat. Karena tidak setiap mental sama seperti kita. Ada yang lemah, ada yang mereka beranjak menuju kuat, ada yang cepat, ada yang lambat, semuanya tergantung bagaimana kita mau berupaya dan berusaha untuk menenangkan diri kita. Karena semuanya itu hanya kita yang bisa mengelolanya. Hanya kita yang bisa menguasai. Karena ini semacam medan peperangan. Semacam ada di medan pertempuran. Kalian bertempur secara psikologis dengan para desa atau penagih ini. Sebenarnya, kalau secara logikanya, yang harus takut dan ketakutan dan panik itu adalah debt collector. Anda bisa bayangkan, debt collector setiap awal bulan di tanggal 1 menerima beban tagih. Beban tagih berupa tagihan-tagihan yang harus ditagih atau diingatkan kepada nasabah. Yang harus di-reminder kepada nasabah agar disegerakan bayar. Jadi anggap mereka akan menerima beban tagih setiap bulan itu 100 juta. Misalnya ya, ini pasti lebih ya, 100 juta. Satu orang debt collector. Mereka akan berupaya mati-matian sebelum akhir bulan, sebelum penghujung bulan, sebelum bulan itu closing, tutup. Kalau misalnya biasanya tanggal 30 atau 31 ya, kalian di bulan Februari ini sampai dengan tanggal 29. Mereka akan berupaya mati-matian sampai tanggal 29 Februari ini nasabah semuanya yang dibebankan dari perusahaan kepada dia. Si desa ini harus terbayarkan. Bayangkan, stres nggak? Nah, sekarang kenapa Anda yang stres? Kenapa Anda yang seperti kebakaran jenggot? Kenapa Anda yang sudah mendapatkan ini langsung? Udah kayak orang mati berdiri. Ada yang bilang, saya nggak bisa makan, Pak. Saya nggak bisa istirahat. Saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Hello. Hanya dikirimi seperti ini, Anda langsung stres. Hello. Yang harus stres mereka. Mereka yang punya target, mereka yang punya beban. Anda nggak ada beban. Gagal bayar kalian tidak berdampak. Gagal bayar kalian hanya dampaknya, ya, disebar-sebar ke kontak-kontak darurat atau di luar kontak darurat yang terparah.
Atau Anda kemungkinan masuk slick OJK, tapi tidak semua data masuk slick OJK. Andaikan semua nasabah yang gagal bayar di pinjol masuk slick OJK, kebayang nggak? Perekonomian akan morat-marit, perekonomian akan terganjal. Karena orang yang mau kredit motor terhalang. Akibat slick OJK-nya sudah kena oleh pinjol. Yang mau punya KPR perumahan, kena slick OJK dari pinjol. Kebayang nggak? Bakal susahnya, sulitnya perekonomian, roda ekonomi berputar. Karena itu ya, saya bilang nggak semuanya dimasukkan slick OJK. Lagian kalau dimasukin slick OJK, apa sih yang ditakutkan? Semua di sini sudah tidak peduli lagi dengan slick OJK, bodoh amat. Mau slick OJK warnanya hitam, merah, ya, hijau, biru, bodoh amat ya. Yang penting sekarang Anda sudah terjerat dengan pinjaman online. Tentunya banyak ragam ya cerita, kisah, dan jeratan-jeratan itu akibat dari apa? Ada yang dari gali lubang tutup lubang, dari tadinya cuma klik doang aplikasi, lalu aplikasi anakan pada muncul dan nggak taunya langsung ditransfer, banyak sekali ceritanya beragam. Nah, sekarang saatnya kita mulai fokus ya, sudahlah. Anda mendapati pesan seperti ini, sudah, bodoh amat, nggak usah dibayar. Anda ada aplikasi berapa, udah nggak usah dibayar. Ini sebagai upaya untuk kita menghentikan tindakan-tindakan seperti ini, untuk menghentikan kearoganan seperti ini. Cara nagih yang benar nggak kayak gini. Nagih ya baik-baik. Bukan nagih seperti ini. Nggak ada ya di dunia penagihan yang nagih model-model seperti ini. Online gitu loh ya. Mudah kan? Kalau mau dibalas dengan cara apa? Dengan cara nggak usah dibayar, stop bayar, selesai sudah. Jagoan kearoganan mereka akan terhenti ya. 2 bulan maksimal mereka akan selesai. Dengan cara penagihan seperti ini sebenarnya mereka tidak akan menuai hasil. Mereka tidak akan menyelesaikan target si DC ini. Justru mereka akan menuai kegagalan. Gagal bayar akan terjadi di mana-mana. Nasabah tidak ada satupun yang mau bayar setelah mendapatkan pesan-pesan seperti ini. Nggak ada satupun nasabah yang mau bayar atau menyelesaikan pembayaran atau melunasi utang pinjolnya setelah dilakukan seperti ini. Diancam, caci maki, dikata-katai dengan kasar dan sebagainya. Kita yang waras pasti tidak akan pernah mau seperti itu kan. Oke ya, rasanya sudah cukup saya untuk membuat kalian teredukasi dengan baik. Rasanya sudah cukup untuk membuat kalian tenang bahwa dampak dari gagal bayar tidak ada apa-apanya. Dampaknya hanya Anda menerima seperti ini, ancaman-ancaman dan teror, lainnya nggak ada. Tenangkan dirimu kawan, pastikan Anda stay strong. Ya, oke. Seperti biasa saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut lagi menerima ancaman teror apapun yang saat ini terjadi. Itu hanya resiko yang harus kalian terima. Itu hanya resiko ketika kalian gagal bayar. Itu hanya dampak akibat kalian tidak bayar. Tapi ya, itu semua hanya bohong. Berani hanya di online. Apa yang mereka kasih ke kalian, apa yang mereka kirim ke kalian, bohong, dusta semuanya. Paham ya? Oke, tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube. Pempe, Pempe, Jaya, 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 Ojo. Alhamdulillah ada di akhir video. Seperti biasa saya kasih ya kesimpulan untuk video sebelum saya tutup. Jadi begini, Anda mendapati pesan-pesan seperti tadi bahwa data-data Anda akan dijual, data-data Anda akan dibuat untuk utang-utangan lain. Bohong, nggak mungkin mereka bisa melakukan itu. Bohong ya. Itu adalah upaya-upaya mereka untuk membuat Anda takut, untuk membuat Anda panik, sekaligus untuk membuat Anda segera bayar. Udah itu. Jadi nggak ada itu cerita kisah-kisah Anda akan langsung data Anda dipakai untuk minjol lain. Emangnya nggak perlu Fairbook? Emangnya nggak perlu verifikasi muka? Emangnya nggak perlu verifikasi data dan sebagainya? Data milik Anda terhubung dengan nomor handphone tentunya. Biasalah ya. Mereka itu sudah panik sebenarnya. Kalau kalian mau lihat gambarannya, itu mereka tuh udah panik. Para penagih pinjol ini udah panik. Apalagi ini di penghujung bulan Februari yang hanya sampai dengan tanggal 29 di Februari 2024 ini panik mereka. Panik berjamaah, stres. Karena mereka di akhir-akhir sebelum closing, sebelum tanggal 29 Februari, mereka mendapat banyak tekanan, banyak pressure dari bosnya, dari pimpinannya, dari leadernya, dan lain sebagainya yang memberi tugas kepada mereka. Jadi, yang perlu panik itu mereka. Yang harus panik itu mereka, para desa. Bukan Anda. Anda cuek aja, stay aja. Ya, bodoh amat. Oke, paham? Sekali lagi, sama-sama kita katakan, bodoh amat.
Oke kawan, ya itu saja yang mau saya bawakan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Namun sebelum berpisah, saya ingin mendoakan Anda yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit kalian. Semoga Allah pulihkan. Allah kembalikan kalian untuk sehat. Bisa berikhtiar untuk menjemput rezeki, menghidupi keluarga kalian. Teman-teman yang saat ini sedang berikhtiar, bekerja, berusaha, berniaga, dan sebagainya. Semoga Allah lancarkan dan mudahkan rezeki kalian. Allah luaskan. Dan Allah jauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi manfaat buat kalian semua. Saya pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.